dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah dasar-dasar akuntansi untuk pertemuan ke-7, yaitu masih mengenai penyesuaian pembukuan. Baik, kita akan review terlebih dahulu bahwa kalian sudah mempelajari mengenai cara untuk membuat laporan keuangan jika tidak memiliki penyesuaian. Yang pertama, pencatatan transaksi pada jurnal, kemudian yang kedua, posting di buku besar, dan yang ketiga adalah meringkas data di neraca saldo, baru kalian dapat membuat laporan keuangan. Nah, namun demikian, tidak setiap neraca saldo itu memiliki data yang wajar. Kalau belum wajar dan masih memiliki informasi lainnya yang harus disesuaikan, maka diperlukan penyesuaian terlebih dahulu. Caranya yaitu yang pertama, menganalisis data neraca saldo. Kemudian yang kedua, mencari informasi yang terkait dengan itu. Dan lalu yang ketiga, kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Yang keempat, kita posting di buku besar penyesuaian. Setelah itu baru kita buat neraca saldo setelah disesuaikan, dan kita akhirnya bisa membuat laporan keuangan yang sebenarnya. Baik, ini adalah hubungan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan prinsip yang berkaitan dengan laba bersih ya. Kita lihat di sini, prinsip akuntansi yang berkaitan dengan laba bersih bisa diingat yaitu periode waktu, prinsip pendapatan, dan prinsip mempertandingkan. Dan basis yang digunakan yaitu adalah basis akrual. Kita lihat di sini ada hubungan yang erat antara periode waktu, prinsip mempertandingkan, dan prinsip pendapatan. Semua ini dilakukan untuk menghasilkan laba bersih yang benar-benar menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Nah, tipe akun atau rekening penyesuaian sebenarnya secara umum hanya dibagi dua saja, yaitu untuk prepayments dan accrual. Kalau prepayments berarti akun-akun atau rekening yang dibayar di muka. Contohnya adalah dibagi dua, beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kalau akun rekening yang masih harus diterima atau dibayar, ada dua, pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Untuk pengertiannya kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Kita akan melakukan penyesuaian dengan studi kasus sebagai berikut. Kita lihat di sini ada trial balance atau neraca saldo untuk Pioneer Advertising Agency. Lihat bahwa di sini ada nama-nama rekening dan dengan debit dan kredit tertentu ini sudah dipindahkan dari buku besar yang sebelumnya. Kita lihat bagian debit dan kredit harus memiliki nilai yang sama. Di sini kita lihat 28.700, di sini juga nilainya sama. Berarti ini neraca saldonya sudah baik. Namun demikian, ternyata nilai-nilai yang ditunjukkan ini masih memerlukan penyesuaian. Kita lihat ada beberapa informasi dan data untuk penyesuaiannya. Ini yang akan kita buat untuk jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita akan mempersiapkan ayat jurnal penyesuaian dan buku besar penyesuaian untuk akun atau rekening yang dibayar di muka atau prepayments. Kita tadi sudah membahas bahwa prepayments itu dibagi menjadi dua, yaitu prepaid expenses atau biaya yang dibayar di muka dan unearned revenues atau pendapatan yang diterima di muka. Untuk biaya yang dibayar di muka itu ada hubungannya antara aset dan expense atau harta dan beban. Sedangkan untuk pendapatan yang diterima di muka ada hubungan antara kewajiban dan pendapatan. Apa maksudnya? Kita akan lihat lebih jauh. Sebelumnya kita akan membahas pengertian beban dibayar di muka dulu atau prepaid expenses. Beban dibayar di muka adalah pengeluaran yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aset atau harta sebelum benar-benar digunakan atau dikonsumsi. Beban dibayar di muka berakhir sesuai dengan waktunya atau karena terus digunakan dan dikonsumsi. Hubungan akun harta beban terdapat pada beban dibayar di muka. Ini kaitannya dengan akun-akun yang digunakan dalam penyesuaian. Lihat di sini, sebelum penyesuaian, harta terlihat terlalu banyak dan beban terlihat terlalu sedikit. Ayat jurnal penyesuaian dihasilkan dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun harta. Maka tadi ada hubungan antara harta dan beban. Adapun harta ada di sisi kredit dan bebannya ada di sisi debit. Contoh prepaid expenses adalah perlengkapan atau supplies, asuransi, dan penyusutan.
Tadi ada informasi yang terkait dengan penyesuaian berkaitan dengan 3 contoh prepaid expenses ini. Baik, yang pertama tentang pelengkapan. Pada 31 Oktober, berdasarkan perhitungan inventaris terdapat sebanyak $1.000 dari 2.500 perlengkapan yang masih tersisa. Berarti ada 1.000 yang masih tersisa. Awalnya ada 2.500, berarti yang sudah dipakai ya itu ada 2.500 dikurangi 1.000. Jadi sebanyak 1.500. Kita masih ingat dia ada hubungan harta dan beban. Harta perlengkapan iklan, beban perlengkapan iklan. Tapi kita lihat harta perlengkapannya ini karena dia akan dicatat sebanyak yang sudah dipakai, berarti perlengkapannya akan berkurang. Ingat, perlengkapan adalah normal debit, berarti dia bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Oke, kemudian beban. Karena si perlengkapan ini sudah dipakai dan dia sudah menjadi beban. Artinya beban bertambah. Beban adalah normal debit, bertambah di sisi debit. Maka kita bisa tulis beban perlengkapan iklan pada perlengkapan iklan $1.500. Bagaimana cara mempostingnya di buku besar? Kita buat rumah akunnya dulu untuk perlengkapan iklan dan beban iklan. Baru kita masukkan keterangan penyesuaiannya. Kita lihat di sini ada Oktober 5. Oh, berarti ini adalah buku besar yang sebelumnya, tapi kita sesuaikan kan tadi ya. Pada tanggal 31 Oktober, dia ada di sisi kredit sebanyak 1.500. Jadi 2.500 dikurang 1.500 ada Rp1.000 yang masih menjadi perlengkapan iklan yang tersisa. Sekarang di beban iklan. Beban iklan adalah akun yang muncul karena adanya penyesuaian. Jadi dia belum ada temannya tuh, seperti yang perlengkapan iklan. Sebanyak $1.500. Lanjut, penyesuaian untuk akun rekening prepayments yang asuransi. Pada 31 Oktober, berdasarkan analisis polis, terdapat $50 beban asuransi yang jatuh tempo pada setiap bulannya. Ingat, tadi kita sudah bahas bahwa dia ini menganut periode akuntansi yang bulanan. Jadi, kita lihat di sini, beban asuransinya $50. Artinya dia sudah bertambah bebannya, kemudian asuransi dibayar di mukanya, ini ada di sisi kredit sebanyak $50. Kita lihat di sini, hubungan harta beban, harta asuransi dibayar di muka. Berarti si asuransi dibayar di muka ini kan harta ya, dia karena sudah dibayar, berarti bukan harta lagi, dia sudah menjadi beban. Artinya asuransi dibayar di mukanya dia berkurang di sisi kredit, dan beban asuransinya bertambah di sisi debit. Bagaimana cara mempostingnya di buku besar? Kita lihat ada akun untuk asuransi dibayar di muka di sini dan beban asuransi. Dapat dilihat di sini sebelumnya pada tanggal 4 Oktober ada $600 dan di 31 Oktober ini disesuaikan 50 yang sudah menjadi beban asuransi. Maka yang masih menjadi asuransi dibayar di muka 600 dikurang 50, $550. Sedangkan beban asuransinya ini kan dia belum ada sebelumnya di buku besar. Dibuatkan rumah akunnya dulu, kemudian dimasukkan sebanyak $50 untuk 31 Oktober. Sekarang kita lanjutkan ke depreciation. Depreciation atau penyusutan adalah suatu alokasi harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaatnya secara rasional dan sistematis. Jadi harga perolehan itu waktu dia dibeli gitu ya. Aset tetap itu dibeli, aset itu akan memiliki manfaat, namun dia akan mengalami penurunan manfaat. Misalnya, pada tahun pertama laptop ini masih bagus, performanya bagus. Mungkin di tahun kedua dia sudah mulai lambat atau ada keyboard yang tidak bisa dipencet. Nah, itu namanya penurunan manfaat gitu ya. Persediaan peralatan atau gedung dipandang sebagai sebuah akun yang dibayar di muka dalam jangka panjang. Dan oleh karena itu, dia itu digolongkan dan dialokasikan serupa beban untuk akun yang dibayar di muka.
Jadi termasuk beban dibayar di muka penyusutan ini, gitu ya. Depresiasi ini lebih diartikan sebagai taksiran daripada ukuran yang sebenarnya dari harga perolehan aktiva tetap yang sudah habis masa manfaatnya. Karena sebenarnya kita tidak tahu seberapa banyak efek pemakaian dan penurunan manfaat dari aktiva tetap itu. Dalam pencatatan penyusutan, beban penyusutan diletakkan di debit dan si kontra aset account gitu ya, si pengurang harta yaitu akumulasi penyusutannya diletakkan di sisi kredit. Oke, karena beban penyusutannya bertambah dan si akumulasi penyusutannya juga bertambah. Tapi karena dia kontra aktiva bukan bertambah di sisi debit, tapi bertambahnya di sisi kredit. Oke? Kontra aktiva maksudnya dia ada di sisi aktiva, tapi dia bukan menambah aktiva, justru mengurangi aktiva, karena dia mengurangi si peralatan. Begitu ya. Pada neraca, akumulasi penyusutan adalah pengurang akun harta. Ini ya penjelasannya yang tadi. Kemudian selisih antara harga perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan yang terkait. Inilah yang disebut sebagai book value, nilai buku aset, atau ada yang menyebutnya juga sebagai nilai buku. Jadi book value ini adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Baik, kita akan menyesuaikan akun rekening depresiasi. Kita lihat di sini bahwa pada tanggal 31 Oktober depresiasi peralatan kantor diestimasi sebanyak $480 setahun atau sebanyak $40 per bulannya. Ingat, ini tadi Oktober 31 ini dia bulanan, sehingga kita akan memasukkan depresiasi bulanannya sebanyak $40. Yang di sisi debit kita tahu bebannya bertambah. Di sisi debit $40 dan akumulasi penyusutan peralatan kantornya bertambah di sisi kredit sebanyak $40. Kita akan mempostingnya di buku besar. Ternyata akumulasi penyusutan peralatan kantor dan beban penyusutan ini dia merupakan akun-akun yang belum pernah ada sebelumnya di buku besar. Gitu ya. Lihat di sini ada hubungan harta dan beban. Harta akumulasi penyusutan dan bebannya beban penyusutan. Sekarang untuk pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenues. Apa itu pendapatan diterima di muka? Yaitu pendapatan yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum benar-benar menjadi pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan diterima di muka itu dia adalah pendapatan setelah jasa diberikan kepada pelanggan, namun dia belum menyelesaikan pendapatannya. Gitu ya. Untuk pencatatan penyesuaiannya itu, dia memiliki hubungan akun kewajiban pendapatan. Artinya, pendapatan diterima di muka ini tadinya gitu ya, dia ada di sisi kewajiban. Nah, maka nanti pas penyesuaiannya dia ada hubungan antara kewajiban dengan pendapatan. Sebelum penyesuaian, kewajiban terlihat terlalu tinggi dan pendapatan terlihat terlalu rendah. Ayat jurnal penyesuaiannya dilakukan dengan mendebit akun kewajiban dan mengkredit akun pendapatan. Kenapa? Karena kan tadinya pendapatan diterima di muka ada di sisi kewajiban ya. Nah, kewajibannya sudah berkurang. Kenapa? Karena pendapatannya sudah bertambah. Ada yang sudah dibayar. Gitu ya. Maksud saya ada yang sudah dikirimkan servisnya. Kan kalau pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan yang diterima, tapi pesanannya belum selesai, begitu ya. Ketika pesanannya sudah selesai, artinya pendapatan diterima di mukanya itu yang di sisi kewajiban harus dikurangi menjadi di sisi debit kan ya. Dan akhirnya yang di sisi kredit adalah pendapatan karena pendapatannya sudah bertambah. Contoh dari pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, kemudian langganan majalah tertentu, karena kan biasanya untuk yang ingin berlangganan majalah dalam jangka waktu tertentu pembayarannya dilakukan pas awal pendaftaran. Selanjutnya adalah deposit customer untuk plan selanjutnya. Misalnya dia masih punya kembalian sebanyak 50.000. Kemudian dia bilang kepada si pihak percetakan misalnya, saya biarkan saja 50.000 itu nanti untuk transaksi saya yang selanjutnya. Itu namanya deposit customer.
Baik, ini adalah pencatatan penyesuaian ya untuk pendapatan diterima di muka. Pada 31 Oktober, berdasarkan analisis bahwa dari $1.200 pendapatan dia terima di muka, $400 sudah menjadi pendapatan jasa di bulan Oktober. Oke. Berarti pendapatan jasa sudah bertambah di sisi kredit. Kita lihat di sini. Di sisi kredit sebanyak $400. Apa yang berkurang? Pendapatan jasa diterima di muka. Tadinya di sisi kewajiban, yaitu normal kredit, sekarang dia ditaruh di debit karena dia sudah berkurang. Karena pendapatan jasanya sudah bertambah. Begitu ya. Sekarang kita posting di buku besar. Ada pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa. Ini, lihat di sini, ini adalah catatan yang lalu. Oktober tanggal 2 ada 1.200 pendapatan jasa diterima di muka. Dan pada tanggal 31 Oktober 800-nya ini adalah sisa yang masih jadi pendapatan jasa diterima di muka. Kenapa? Karena pada tanggal 31 Oktober 400-nya sudah menjadi pendapatan. 1.200 dikurangi 400 sama dengan 800. Untuk pendapatan jasa, ada pendapatan jasa yang masuk pada tanggal 31 Oktober sebanyak 10.000. Nah, kemudian di tanggal 31 Oktober ini, karena pendapatan jasa diterima di mukanya sudah menjadi pendapatan, maka pendapatan jasanya juga bertambah sebanyak 400. Begitu ya, kalau dijumlah 10.400. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan penyesuaian dan buku besar penyesuaian untuk akun-akun atau rekening yang masih harus diterima atau dibayar. Baik, ini masih prepayment ya. Akun-akun yang masih harus diterima atau dibayar, ini namanya akun accrual. Akun accrual ini termasuk dalam akun prepayment. Kategori kedua dari penyesuaian untuk akun yang masih harus diterima atau dibayar. Akun-akun yang masih harus diterima atau dibayar yaitu ditunjukkan untuk pencatatan terhadap pendapatan yang diterima dan beban yang terjadi pada periode waktu yang sedang berjalan. Penyesuaian pada akun accruals akan meningkatkan jumlah akhir pada neraca dan laporan laba rugi. Oke, ini yang kedua ya. Kalau yang tadi prepayments, sudah, sekarang yang accrual. Baik, untuk penyesuaian akun accruals ini ada dua. Accrued revenues atau penerimaan yang masih harus diterima. Maaf, maksud saya pendapatan yang masih harus diterima. Dan kemudian biaya yang masih harus dibayar untuk accrued expenses. Untuk accrued revenues ini ada hubungan antara harta dan pendapatan. Untuk pendapatan yang masih harus diterima. Untuk biaya atau beban yang masih harus dibayar ada hubungan antara beban dengan kewajiban. Bagaimana hubungannya kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama dulu tentang pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues. Pendapatan diterima di muka dapat diakumulasikan sesuai periode waktu atau sesuai dengan pelayanan yang sudah diberikan, namun belum ditagihkan bayarannya kepada pelanggan. Hubungan akun yang terjadi adalah harta pendapatan. Nanti ini berkaitan dengan cara melakukan penyesuaiannya. Sebelum penyesuaian, harta dan pendapatan terlihat sangat rendah. Ayat jurnal penyesuaiannya dicatat dengan cara mendebit akun harta dan mengkredit akun pendapatan. Kita akan lihat di sini. Ini adalah penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima. Pada 31 Oktober terdapat sebanyak $200 pelayanan jasa iklan yang belum ditagih kepada klien sebelum 31 Oktober. Oke, berarti kalau belum ditagih ini masih merupakan piutang si klien kepada perusahaan. Artinya piutang bertambah karena dia adalah normal debit bertambah di sisi debit sebanyak 200. Kemudian karena dia adalah rekening accruals, artinya dia harus dicatat sebagai pendapatan jasa sudah bertambah. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebanyak 200. Oke. Kita akan mempostingnya di buku besar, yaitu buku besar piutang pendapatan dan pendapatan jasa. Piutang pendapatan belum ada sebelumnya, jadi ini adalah postingan yang baru. Kemudian, untuk pendapatan jasa itu sudah ada sebelumnya rekeningnya ya.
Jadi kita tinggal menambahkan ke bawah. Ada 200, berarti kalau dijumlahkan 10.000 ditambah 400 ditambah 200 jadi 10.600. Baik, selanjutnya beban yang masih harus dibayar atau accrual expenses. Merupakan beban yang masih harus dibayar, artinya pengeluarannya sudah terjadi, namun belum dibayarkan secara tunai. Utang. Hubungan akun yang terjadi adalah kewajiban dan beban. Ingat, utang adalah kewajiban ya. Kemudian sebelum penyesuaian, kewajiban dan beban terlihat sangat rendah. Cara memasukkan ayat jurnalnya yaitu dengan cara mendebit akun beban, karena beban yang bertambah, dan mengkredit akun kewajiban atau utang. Ingat, di sini kita lihat cara melakukan penyesuaiannya untuk bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga. Pada 31 Oktober, beban bunga yang masih harus dibayar untuk utang wesel 3 bulanan telah dihitung yaitu sebanyak $50. Kita lihat di sini, karena dia itu baru dihitung, belum dibayar gitu ya. Berarti pada Oktober dia masih punya hutang $50. Utang bertambah di sisi kredit $50. Kemudian untuk menyeimbangkan si hutang ini, beban bunga bertambah di sisi debit $50. Kita akan posting di buku besar. Ternyata beban bunga dan utang bunga adalah akun-akun yang muncul baru setelah penyesuaian. Ingat di sini hubungan beban kewajiban, beban ada di kredit, kemudian kewajiban atau utang bunga ada di sisi kredit. Debit, kredit. Oke. Sekarang kalau tadi utang bunga, sekarang utang gaji. Pada 31 Oktober, beban gaji yang masih harus dibayar telah dihitung yaitu sebanyak $1.200. Baik, berarti hutangnya bertambah $1.200 di sisi kredit dan beban gajinya juga bertambah di sisi debit sebanyak $1.200. Kita akan posting di buku besar untuk beban gaji, dia sudah ada sebelumnya rumahnya gitu ya di buku besar ini. Maka kita tinggal jumlahkan ke bawah. Pada tanggal 26 Oktober ada 4.000 beban gajinya, kemudian sekarang ditambah dengan 1.200, berarti pada tanggal 31 Oktober terdapat beban gaji sebanyak 5.200. Kemudian untuk utang gaji dia ada 1.200. Utang gaji ini dia baru muncul setelah penyesuaian akunnya. Baik, itu adalah akhir dari penjelasan pada hari ini. Kita akan menyelesaikan bahasan tentang penyesuaian di pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri.